Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, alhamdulillahi alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh Masjid Az-Zuhra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan taufik untuk berkumpul bermajelis, dan ini bagian dari tanzim dari panitia, pengaturan dari panitia iktikaf secara khusus di 10 hari terakhir Ramadan, dan ini hari ke-7 dilaksanakan iktikaf dan program atau kegiatan taklim ba'da salat subuh, dan panitia mengatur tema pembahasan di taklim ini semuanya berkisar terkait dengan ketahanan keluarga, sehingga saya yang dapat giliran pada hari ini juga akan mengangkat bagian yang setema dengan itu dari aspek kesehatan keluarga, terutama dalam aspek kesehatan reproduksi dalam keluarga, karena dia berhubungan dengan kesehatan reproduksi. Ini sebenarnya lebih terkait dengan konsumsi orang dewasa secara khusus, meskipun kita tidak boleh mengeluarkan anak-anak dari majelis karena mau disuruh main bola masih gelap di luar. Maka sebenarnya yang saya akan jelaskan terkait dengan kesehatan reproduksi, ya sebagian mungkin tentu tidak difahami oleh anak-anak, tapi insya Allah lebih mudah difahami oleh orang dewasa. Perlu disclaimer itu, meskipun sebenarnya saya semalam berpikir kayaknya materi ini lebih cocok malam, tapi berpikir lagi ini kan iktikaf gitu ya. Maka silahkan menyesuaikan suasana hati, ini min bab tanggung jawab ilmiah tentu saja, dan berbagi pengetahuan, dan kebetulan
background pendidikan kami dari kesehatan, maka merasa relevan untuk saya yang membicarakan bagian ini. Karena mungkin banyak yang tahu, tetapi tidak percaya diri mungkin karena banyak faktor untuk membicarakan di forum. Maka izinkan kami untuk kita berdiskusi atau sharing materi terkait dengan hal tersebut. Saya memulai dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ini editingnya bermasalah. Sebagai latar belakang bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagian dari tanda kekuasaan dan ayat-ayat terkait dengan kebesaran Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah terkait dengan perkembangbiakan manusia. Secara umum perkembangbiakan makhluk hidup dan secara khusus perkembangbiakan manusia. Bagi kita yang sudah menikah, biasanya paling masyhur surah Ar-Rum ayat ke-21. Ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha dan seterusnya. Yaitu ini yang belum menikah pun akhirnya sudah paham itu. Apalagi memang 6 hari sebelumnya setiap subuh diulang-ulang. Terkait itu terutama materi Ustaz Juhaifa itu jauh lebih spesifik kepada keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, gitu ya. Sakinah, mawaddah, warahmah itu sudah dibahas selesai kemarin, alhamdulillah. Ternyata sebelum ayat 21 ada ayat 20 yang menegaskan esensi utama kenapa ada pernikahan, ya. Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin tsumma idza antum basyarun tantashirun." Ya. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, kebesarannya adalah Dia menciptakan kamu dari tanah. Al-asal, manusia dari jenis kita, makhluk Allah dari jenis kita manusia, diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Hari ini jemaah sekalian, manusia yang hidup di permukaan bumi ini lebih dari 7 miliar manusia. Dari berbagai macam jenis ras, warna kulit, suku, bangsa dan seterusnya. Ada sekitar 7 miliar manusia hari ini, ya, 7 miliar manusia hari ini. Dan kalau antum tanya di manakah manusia lebih sering berkumpul, ya, maksud saya ini kan ada 7 miliar manusia, tapi kan kita belum pernah melihat manusia berkumpul 7 miliar itu kan. Nah, pertanyaan saya sekarang ini tanpa hadiah, di momen apakah lebih sering kita melihat manusia berkumpul dalam jumlah banyak? Haji tidak sering, hanya sekali setahun. Tempat makan tidak bisa sampai 10.000 satu kali makan. Di lapangan bola, ya, di lapangan bola. Ada yang bilang umroh, ya, pas umroh katanya, ya, umroh sebanyak-banyaknya kita tidak berkumpul sebanyak itu, dan kalaupun berkumpul tidak mencerminkan jenis yang terlalu berbeda-beda, karena pertama dia homogen, orang Islam semua di situ, ya. Sementara tempat bola itu adalah representasi, tempat nonton bola, maksudnya di lapangan bola, tempat representasi. Bahkan sampai kita berkumpul di sini pun, mereka tadi malam pencinta bola sampai jam berapa saya nggak tahu. Jam 2 ya, yang berkata sampai jam 2. Dan malam sebelumnya masih lebih ramai, nampaknya ada semacam kompetisi.
Nah, kalau antum tanya ke orang-orang seperti itu, ketika dia mendengar ranking dunia timnas naik 8 peringkat hari ini, itu mereka gembira atau senang? Bahagia. Jelas mereka sangat senang dengar sepanjang sejarah barusan naik sedemikian drastis. Bahkan katanya dalam bulan ini itu sedunia tidak ada tim nasional, tim bola negara maksudnya ya, yang naiknya sedrastis itu sampai 8 strip katanya, 8 tingkat. Meskipun saya malas menelusuri dari ranking keberapa ke ranking keberapa ya. Yang jelas mereka membanggakan bahwa naik 8 strip itu prestasi luar biasa, karena Afghanistan itu hanya naik 6 strip ya. Ini kita mau bahas bola apa bahas apa nih? Antum akan tahu mereka sangat bangga, para pencinta bola itu. Jadi jangankan begadang sini, mendengarkan berita seperti itu dia senang sekali. Tapi tahukah antum bahwa ternyata di sisi lain secara bersamaan ada peringkat kita yang selama ini nomor 1 itu turun menjadi nomor 2. Apa itu? Jumlah umat Islam terbanyak di dunia ya. Selama ini Islam memegang rekor tak terkalahkan yang tidak dianggap sebagai prestasi oleh para pecinta bola. Padahal mereka sering berkumpul banyak orang. Bahwa Pakistan hari ini telah mengalahkan Indonesia jumlah muslim terbanyaknya hari ini. Jadi Indonesia sekarang nomor 2 ya, nomor 2. Dan ini tidak ada yang mempermasalahkan, tidak ada yang ribut. Padahal mereka sangat senang kalau bola. Kalau mereka lupa yang membuat mereka senang nonton karena banyak orang berkumpul gitu ya. Mereka tidak peduli karena ketika mereka berkumpul seperti itu, mereka tidak mau diganggu dengan suara azan. Jadi persoalan mau Islam mau tidak, mereka tidak peduli. Yang penting bisa berkumpul sampai selesai pertandingan bola. Seperti itu. Nah, ini tentu ironis situasi seperti, tapi seperti itulah keadaannya. Beberapa waktu yang lalu saya di UI ada beberapa mahasiswa internasional termasuk dari Pakistan, dan saya berkesempatan berdiskusi dengan dia, seorang dokter gigi dari Pakistan sedang mengambil S2 di fakultas yang sama dengan saya, di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Ketemu dan kemudian saya berdiskusi banyak, dan ternyata dia sangat miris. Jadi sebelum dia ke Indonesia, dia membayangkan waktu dengar Indonesia itu negara terbesar muslim, dia mendengarkan tuh ke sini tuh sangat syar'i apa segala, itu bayangan dia sangat syar'i, orang di mana-mana akan menjaga adab-adab Islam dan seterusnya. Dan dia shock ketika tiba di sini, dia melihat tidak ada bedanya dengan negara-negara yang tidak Islam katanya. Dan kemudian jadilah saya diceramahi banyak-banyak sama ini, Ustadz harus Anda harus banyak-banyak katanya berdakwah gitu. Di sini kita lihat orang masuk hotel tidak ketahuan katanya dia itu istrinya atau bukan gitu ya. Kita tidak tahu di jalan itu ketemu dengan orang Islam atau bukan orang Islam. Dan dia bandingkan dengan negaranya ya. Dan saya sendiri mendukung kalau negara Pakistan menjadi juara 1 sekarang dengan jumlah muslim terbesar, karena mereka itu dengan bangga penampilan muslimnya itu bangga. Jumlah penduduk kebanyakan lebih banyak Indonesia, tapi mereka presentasenya itu jauh lebih banyak sekarang ini sebagai penduduk muslim. Dia jadi mengkritik saya, meminta saya untuk ini, dan ternyata dia memang seorang jamaah tabligh gitu ya. Dia gunakan kesempatan untuk kemudian memprospek saya dan masuk untuk berdakwah. Dia mendakwahi saya meskipun waktu dia komentari tentang ini, kita masuk hotel katanya tidak jelas itu istrinya atau tidak. Saya kemudian berdalil, enggak, di sini di Indonesia itu ada hotel yang berlabel syariah, saya bilang.
Dan dia bahasa Inggris, kita diskusi pakai bahasa Inggris. Ya kalau di berlebar syariah itu memang mengharuskan harus ada tanda bahwa yang dia bawa itu adalah istrinya. Kalau tidak dia tidak dikasih masuk. Saya berdalih seperti itu. Soalnya di tempat kami tidak ada. Jadi Pakistan itu tidak ada hotel syariah. Menang kita setidaknya. Baik. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perkembangbiakan ini. Kenapa lari ke sana kemari? Karena itu fenomena sosial yang selalu terkait. Selalu terkait. Tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kebesarannya menjadikan manusia dari tanah yang kemudian berkembang biak seketika sampai sekarang yang hidup saja ada 7 miliar seperti itu, maka merencanakan perkembangbiakan itu menjadi konsekuensi bagi orang-orang yang berakal hari ini, karena sebagian orang mulai mengkhawatirkan situasi ini, ya, bahkan dijadikan program bukan sekedar menjadi program nasional suatu negara, tetapi menjadi program internasional karena mereka mulai mengkhawatirkan meledaknya populasi manusia yang tidak terkontrol itu akan memberikan dampak secara umum pada kehidupan dan secara khusus pada penyediaan sumber daya alam. Dan itu sudah mulai kekhawatiran mereka puluhan tahun yang lalu sudah terbukti hari ini, ya, terbukti menurut teori mereka gitu ya, perusakan alam, banyaknya sampah. Sekarang masalah utama dunia itu, masalah utama lingkungan di dunia adalah persoalan selain dari polusi adalah persoalan sampah bekas makan kita. Ini kalau antum sekarang ke bekas makan atau bekas penggunaan kita, ya, antum perhatiin, mungkin karena peserta iktikaf tidak terlalu terlibat, ini panitia pasti merasa disibukkan dengan persoalan sampah-sampah bekas makan kita, ya, yang setelah makan langsung ditinggal gitu. Agak berat sekedar mengangkat bekas makan itu ke tempat sampah, ya, alasannya kan sudah ada panitia yang ngurus. Kalau antum ke WC sekarang, di toilet di tempat sampah itu pernah ada popok, ada apa seterusnya, dan itu agak tidak merasa risih. Kenapa tidak membungkus dulu baik-baik popok itu, baru disimpan ke tempat sampah, jangan dibiarkan terbuka karena popok itu ada isinya, ya kan? Jadi nggak enak sama orang yang tidak berpopok. Ini hal seperti ini. Itu sekarang sampah popok itu sebagai bagian dari perkembangan akal manusia, ditemukanlah teknologi untuk menemukan popok yang tanpa disadari. Popok ini karena setiap hari dipakai, setiap hari kita melahirkan anak, setiap hari memakai popok, dan jutaan popok dipakai setiap hari, dan sampah popok itu tidak bisa didaur ulang, itu dibuang seperti itu. Dan menurut mereka itu akan mengancam kelestarian hidup. Tentu mereka yang tidak beriman, ya, secara kebanyakannya. Namun kita juga memang perlu untuk mulai memikirkan, memilah dan memilih cara terbaik untuk mengatur perkembangbiakan itu. Maka datanglah kemudian Islam untuk mengatur itu, karena sunnatullah sudah ditetapkan oleh Allah akan ada perkembangbiakan. Dan dengan bimbingan ilmu sains, baik ilmu sains, ilmu pengetahuan maupun syariah, kalau tidak diatur dengan bimbingan itu akan membawa dampak negatif bagi kehidupan dan bisa menggagalkan misi utama. Misi utama manusia di dunia, khalifatu fil ard, sebagai pengatur di muka bumi ini tuh bisa gagal karena terjadilah kekacauan. Karena salah satunya karena mungkin tidak memperhatikan persoalan pengaturan pengembangbiakan itu. Kalau kita berbicara maksudnya pengaturan pengembangbiakan, maka pikirkanlah bahwa yang kita maksud salah satunya adalah mengatur tentang hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan melalui pernikahan yang sudah diatur dalam agama kita. Jadi itu termasuk dalamnya tuh. Jadi cara mengatur hubungan perkembangbiakan itu adalah tidak melepaskannya begitu saja, hasrat kebutuhan itu secara bebas,
tetapi dia diatur dimulai dengan hubungan yang sah dalam tali pernikahan yang sah. Karena kalau tidak, maka tidak ada bedanya dengan ayam yang bisa bertelur sampai 12-14 biji, dan itu bisa menetas semua dalam 1 bulan, ya. Karena 14 hari dia bertelur, 14 hari kemudian dia erami, sehingga bulan berikutnya dia sudah punya 12 atau 14 ekor anak, ya. Seperti itu. Maka tentu tidak seperti itu. Maka aturan pertama dengan diatur dengan pernikahan. Allah mengatur cara menjalankan sunatullah ini dimulai dengan pernikahan, dan yang selanjutnya adalah mengurus keluarga. Nah, disinilah konteksnya kita kemudian berbicara. Nah, perencanaan keluarga ini adalah poin penting yang harus dipersiapkan setelah menikah, dan seharusnya dipikirkan dan dipersiapkan sebelum menikah. Dan saat ini, alhamdulillah, kalau di Wahda Islamiyah kita ada namanya sekolah pranikah sekarang ini, ya, sekolah pranikah dengan maksud mempersiapkan para calon ayah, calon ibu untuk merencanakan keluarganya, mengatur keluarganya. Dan tentu sekolah pranikah ini berangkat dari adanya masalah, ya, ada masalah yang dirasakan justru di tengah-tengah komunitas orang yang mungkin dekat dengan agama, ya, dan berurusan dengan keluarganya. Nah, salah satu dari sekian banyak hal yang berhubungan dengan perencanaan keluarga adalah terkait dengan kontrasepsi namanya. Kontrasepsi itu adalah cara atau alat digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Berarti ini berhubungan dengan anak. Nah, kita mau memulai dulu dengan sharing bahwa fenomena setelah menikah itu kita bisa dihadapkan pada 2 hal. Punya anak atau tidak punya anak. Punya anak bisa jadi masalah selain jadi kegembiraan. Tidak punya anak jadi kegalauan, gitu kan? Menjadi kegundahan dan kegelisahan bagi sebagian pasangan yang justru tidak punya, dan dua-duanya adalah ketetapan Allah juga. Ketetapan Allah juga. Meskipun sebagai bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan manusia sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kedua hal ini akhirnya ditemukanlah teknologi dan cara untuk membantu dan memberikan jalan keluar jika dia dianggap sebagai sebuah masalah, baik karena kebanyakan anak terlalu subur atau bahkan yang susah punya anak. Itu sudah ada teknologinya. Dan karena kita berbicara tentang Islam, dan karena ini berhubungan dengan dinamika kehidupan, maka bagi kita yang konsisten dan komitmen dengan hukum-hukum Islam harus senantiasa melihat bagaimana pandangan Islam terhadap itu. Nah, kita berbicara tentang kontrasepsi, berbicara terhadap orang yang berpeluang punya anak banyak, begitu, ya. Nah, seorang wanita itu bisa mendapatkan kehamilan jika sperma bertemu dengan sel telur, ya. Jadi kita bisa paham, jadi sperma bertemu dengan sel telur itulah inti persoalannya. Maka untuk mencegah terjadinya kehamilan, ya dengan tidak mempertemukan sel sperma dengan sel telur. Jadi bukan mencegah pernikahan, bukan jalan-jalan, tapi tetap boleh menikah, tapi jangan pertemukan sel sperma dengan sel telur. Kalau begitu, nih berpikir lagi kita orang dewasa, berarti kita tidak jima ya Ustaz. Ternyata tidak juga. Kenapa? Karena dengan jima pun bisa kita atur tidak bertemu sel sperma dan sel telur. Nah, itulah yang kita bahas, kita bicarakan. Nah, penggunaan alat kontrasepsi inilah nanti yang akan membantu mencegah sel telur ataupun sel sperma itu bertemu. Pada satu sisi, pada metode tertentu mencegah bertemunya 2 sel inti ini. Antum tahu sel telur itu punya 1 sel, sel sperma punya 1 sel. Satu ketemu satu itu akhirnya berinteraksi menjadi miliaran sel membentuk kesempurnaan tubuh manusia hari ini, ya. Itu satu metode. Metode yang lain atau menghentikan justru produksi sel telur. Artinya wanita berhenti bertelur. Wanita berhenti bertelur. Jadi muslimah mudah-mudahan tidak ada yang baru sadar kalau ternyata
antunnya juga bertelur, ya. Atau menghentikan penggabungan sel sperma dan sel telur yang telah dibuahi itu menempel pada lapisan rahim. Jadi dari sisi ilmu ini ada 3 cara, ya, ada 3 cara untuk mencegah kehamilan. Mencegah bertemunya sel sperma dan sel telur itu satu. Yang kedua, menghentikan produksi sel telur, ini yang agak ekstrim sebenarnya. Yang ketiga, kalaupun terus bertemu, dia tidak bisa menempel di dinding rahim sehingga tidak menjadi anak. Jadi dia bertemu memang, tapi karena dia tidak bisa menempel, sehingga diaturlah, ada namanya pengaturan hormon dan seterusnya. Ini terkait nanti dengan metode kontrasepsi. Nah, yang penting yang mesti difahami bahwa kontrasepsi ini, namanya saya kontrasepsi, jadi lawan kontrasepsi itu insepsi, gitu ya. Kontra berarti tidak bertemu, ya, tidak ada pertemuan itu. Kontrasepsi lawan temannya konsepsi, ya, konsepsi lawannya kontrasepsi, ya. Nah, maka kontrasepsi ini dipakai sebelum melakukan hubungan, bukan dipakai sebelum menikah, sebelum jima, gitu ya. Jadi tidak ada gunanya pakai alat kontrasepsinya kalau sudah dilakukan jima, gitu. Ini saya mau pakai spiral. Ini tadi malam saya ini kayak belum mau punya anak deh, kita pakai. Nah, percuma karena tadi malam sudah melakukan jima, mungkin sudah bertemu di dalam, sudah berproses sel telurnya, gitu kan. Seperti itu. Nah, ya secara umum kita ringkas seperti ini bahwa karena dia seperti itu dan ini dianggap masalah kontemporer, maka tentu ranahnya para ulama kontemporer untuk menjelaskan. Karena di zaman dahulu, ya kan ada sebagian masalah di zaman dahulu belum jadi masalah, ya kan? Salah satu masalah yang dulu belum jadi masalah adalah jumlah orang yang banyak, ya. Dulu di zaman Nabi belum ada lapangan bola yang bisa berkumpul puluhan ribu orang, ya kan? Yang kalau dia desak-desakan bisa mati sampai ratusan orang di Kanjuruhan, kayak gitu ya. Itu kan masalah kontemporer tuh, masalah baru. Sehingga hal-hal seperti ini itu tidak dibicarakan di konteks kehidupan dulu. Sehingga kalau kita menelusuri dalil-dalil secara khusus berkaitan dengan kontrasepsi, antum tidak akan menemukan secara detail spesifik, karena memang hal ini tidak menjadi pembicaraan para sahabat-sahabat di zaman dahulu. Antum tahu kebanyakan hukum kita yang hari ini menjadi tuntunan kita itu adalah buah dari dinamika kehidupan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman dulu. Maka berterima kasihlah kepada para sahabat Nabi yang kadang cerewet bertanya, gitu ya. Karena dengan bertanya ya kita dapat ilmu lagi ya. Mungkin waktu itu mereka belum butuhkan, tapi dibutuhkan 1400 tahun di masa yang akan datang. Contoh adalah, ini tentu mereka jangankan membicara persoalan kontrasepsi, persoalan sel sperma dan seterusnya di majelis-majelis taklim di masjid seperti ini. Mereka malu saja membicarakan, bahkan disebutkan Sayyidina Ali radhiyallahu an yang mengaku bahwa beliau sangat gampang terangsang seperti itu sehingga mengeluarkan madhi. Itu untuk bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia sudah mulai merasa terganggu setelah mengetahui tentang tata cara hukum sholat, begitu ya. Itu untuk bertanya saja kepada Nabi, itu dia mengutus orang, ya kan? Itu lantaran malunya dibahas persoalan ini di forum. Nah, pernah satu ketika ya mungkin semacam diskusi, ya warung kopi, mungkin para sahabat bapak-bapak sedang diskusi, bapak-bapak gitu kan, bapak-bapak sedang diskusi, kemudian datanglah Jabir kemudian bilang, kita pernah itu melakukan al-azl itu senggama terputus, gitu ya. Senggama terputus itu ketika hendak mencapai ejakulasi, kemudian koitusnya diputus, ya. Jadi senggamanya diputus sehingga ejakulasinya terjadi di luar. Dan itu dibicarakan secara terbatas di kalangan mereka, dan pernah disampaikan kepada Nabi perihal itu, dan Nabi
mendiamkan itu, artinya itu tidak dilarang. Hal seperti itu tidak dilarang. Coba bayangkan waktu itu disampaikan Nabi itu mungkin sangat biasa bagi maksudnya mereka tidak sampai berpikir bahwa sahabat tidak sampai berpikir bahwa ini akhirnya satu-satunya dalil yang akhirnya menjadi jalan keluar 1400 tahun yang akan datang. Karena akhirnya dalil inilah yang kemudian dipegangi ketika kita berdebat terkait dengan bagaimana hukum kontrasepsi hari ini. Subhanallah. Padahal mungkin Jabir pada waktu itu biasa-biasa mungkin diskusi bapak-bapak di antara mereka. Tapi kan dia terekam, tersimpan, Masya Allah, dan akhirnya menjadi satu-satunya referensi kita dari Rasulullah SAW terkait dengan dasar hukum kontrasepsi. Maka yang pertama, tahdidun, jika dia maksudnya tahdidun nasl atau pembatasan kelahiran, ini hukumnya haram, terutama jika sebabnya itu, dan inilah yang kebanyakan menyebabkan terutama orang-orang kafir ya, berhenti melahirkan atau tidak mau melahirkan. Antum tahu salah satu masalah terbesar sekarang dihadapi oleh orang-orang Jepang itu karena pertama banyak perempuan tidak mau punya anak. Sehingga saat ini jumlah orang tua mereka, orang tua di tengah mereka, maksudnya bukan orang tua, tapi orang-orang tua di tengah mereka jauh lebih banyak daripada orang-orang muda di tengah mereka. Bahkan sekarang ini Jepang sedang mengalami krisis karena sering ditemukan kasus ada orang tua yang mati sendirian di rumahnya. Dan baru ditemukan 3 hari, 4 hari, bahkan sudah membusuk, baru ditemukan. Karena dia tidak punya anak, dia tidak punya keluarga, dan seterusnya. Dan itu berangkat dari puluhan tahun yang lalu, mereka salah paham terkait dengan persoalan ini. Dengan didasari pada ketakutan, takut miskin, takut tidak bisa memberikan anak, dan seterusnya, maka mereka melakukan segala hal. Kebutuhan biologis mereka tidak bisa berhubungan berhubungan laki-laki dan perempuan, mereka tidak bisa tahan. Maka salah satu caranya setelah ditemukannya teknologi untuk mencegah kehamilan, itu seolah menjadi jalan keluar bagi mereka. Di satu sisi, itu bisa merasa aman, tetap bisa melampiaskan nafsunya. Di sisi lain, dia terlepas dari tanggung jawab untuk anak. Seperti itu. Maka bagi mereka, orang-orang kafir, ini menjadi jalan keluar yang luar biasa. Dan antum tahu, yang berpikiran seperti itu, ada sekitar 6 miliar manusia dari 7 miliar manusia hari ini. Ya, kenapa? Karena ada 6 miliar orang yang bukan Islam. Ya, di antara 7 miliar itu hanya 1,1 miliar, paling banyak 1,2 miliar yang beragama Islam. Itu pun kalau kita anggap agama Islamnya yang paham itu. Artinya orang di luar itu ya berpikiran seperti itu jauh lebih banyak. Maka ini mutlak haram jika didatangkan dikhawatirkan dengan ketakutan sebagaimana teori-teori yang selama ini berkembang di kalangan konvensional. Nah, kemudian jika dia maksudnya untuk pengaturan kelahiran, maka ini kemudian dilihat situasi juga, karena dalam hukum fikih situasi dan kondisi itu sangat berpengaruh pada penetapan hukum. Makanya fatwa itu bisa berlaku lokal, spesifik pada kasus-kasus tertentu. Dia bisa haram mengatur kelahiran itu, terutama jika metode yang dipakai nanti itu membawa mudarat, baik kepada wanita, kebanyakannya kepada wanita, ya, ataupun bahkan kepada suaminya, ya. Jika metodenya itu membawa mudarat, atau dia mubah, dan inilah nanti yang kita bahas. Mubah artinya boleh, dengan tadi istinbat dalil pada Jabir itu, dan inilah sering yang disebut tuh senggama terputus atau al-azl. Ternyata itulah yang satu-satunya referensi hari ini yang digunakan untuk menguatkan pendapat bolehnya menggunakan kontrasepsi seperti itu. Bahkan bisa juga pada posisi wajib menggunakan, artinya wajib mengatur kelahiran itu dengan tentu saja menggunakan alat atau metode kontrasepsi jika membahayakan memberikan konsekuensi bahaya atau bahkan kematian bagi wanita, ya. Nah ini dari konsep dari bagian ini saya coba sedikit breakdown. Materi pertama kita waktu
eh, kajian itikaf materi tentang keluarga itu dimulai dengan pernikahan dini dalam Islam sama Ustadz Dr. Samsul ya. Nah, tidak ada secara hukum aturan secara umum ya hukum pembatasan usia pernikahan di dalam Islam, karena tentu saja contoh yang sering diangkat adalah usia pernikahan Rasulullah dengan Ibunda Aisyah yang waktu itu masih 6 tahun, dan kemudian beliau berkumpul dengan beliau, artinya menggauli istrinya itu di usia 9 tahun. Kita tidak bisa bayangkan dengan kondisi kita hari ini. Jadi jangan bawa situasi itu pada kondisi kita hari ini, karena manusia orang-orang Arab mungkin secara fisik berbeda dengan orang-orang Indonesia. Yang kita 6 tahun, anak kita hari ini ada di mana, gitu ya. Apalagi kalau 9 tahun, ya kita tidak bisa bayangkan. Tahu beberapa tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu ada kasus salah satu syekh, ya, salah satu syekh itu dituntut karena menikahi anak-anak katanya, ya. Antum sebagian yang hidup berapa belasan tahun yang lalu itu tentu tahu yang saya maksud. Nah, kita komentari persoalan pernikahan dini. Ya, pernikahan dini sebenarnya saya pernah buat tulisan secara khusus, tulisan judulnya sebenarnya menikahkan mahasiswa. Judulnya. Saya bikin tulis itu berangkat dari sebuah kekhawatiran. Saya bikin tulisan artikel, kemudian dipublish di salah satu surat kabar di Kendari Pos waktu itu. Menikahkan mahasiswa itu berangkat dari sebuah fenomena, itu pergaulan bebas di kalangan mahasiswa, dan agak sedikit ekstrim karena beberapa waktu itu sempat dalam 3 bulan itu ditemukan 2 bayi itu dibuang. Ada yang dibuang di selokan, ada yang dikubur di bawah pohon di dalam lingkungan kampus seperti itu, dan itu tentu dari buah dari pergaulan bebas. Maka saya kemudian merekomendasikan untuk mencoba mengatur, ini sebenarnya nasihat buat orang tua yang punya anak mahasiswa, jangan ragu dan sungkan untuk menikahkan anaknya yang sudah mahasiswi. Dan waktu itu saya kemudian mengajukan mengajukan model bahwa kalau kita menikahkan antara mahasiswa dan mahasiswi, maka pertama kita akan berhemat karena yang tadinya harus ada 2 kamar, ya 2 kamar yang disewa, yang mungkin 400.000 per bulan, 300.000 per bulan, berarti 600.000. Dengan menikahkan mereka tinggal sewa 1 kamar, berikut perlengkapannya, gitu ya. Dan jangan kemudian malu, ini belum ada pendapatannya, masih kuliah. Tidak apa-apa, kalau dia masih kuliah, maka ya orang tua jangan memutus nafkah kepada mereka karena hanya dikarenakan karena dia sudah menikah. Ini seolah-olah kalau anak kita sudah menikah, seolah-olah sudah berhenti kewajiban berikan nafkah. Padahal pemberian nafkah itu terikat juga pada persoalan kebutuhan. Jangankan untuk anak, orang lain saja di sekitar kita yang butuh, kalau dia butuh, maka kita wajib juga memberikan ke dia, apalagi kalau anak. Nah itu saya sampaikan, jadi kalau tadinya yang dikirim 500.000 si A, yang perempuan 500.000 si B, yang laki-laki, digabung jadi 1 juta. Sekarang nggak perlu, cukup 500.000, mungkin mereka sudah bisa hidup berdua. Rice cookernya 1, ranjangnya juga 1, kamarnya 1, gitu kan, makan sepiring berdua mungkin. Nah, yang kemudian kekhawatiran yang kedua adalah takut mereka, gimana kalau dia sudah punya anak. Nah, disinilah poinnya. Saya kemudian masuk bahwa disinilah teknologi penting digunakan. Maka seharusnya setelah dinikahkan jangan dilepaskan, bawa mereka konsultasi ke bidan terdekat, langsung konsultasikan, atur dulu, jangan hamil dulu, ya kan? Karena yang kita cegah kan persoalannya hamil dulu, bukan mencegah mereka untuk berhubungan, ya kan? Karena Anda mau menikahkan dia atau tidak menikahkan dia, kalau punya kesempatan, dia tetap mau berhubungan. Dan dosa bagi orang tua membiarkan itu. Membiarkan anaknya berhubungan badan lawan jenis di luar pernikahan. Maka saya kemudian merekomendasikan, nikahkan dulu mereka. Nikahkan mereka. Dan kemudian atur, jangan hamil dulu. Dengan apa? Menggunakan kontrasepsi. Nah inilah yang akan kita bahas. Nah jadi
Kenapa? Karena ternyata secara teori, ini bagian lagi dari tanggung jawab ilmiah. Risiko tinggi dalam keluarga itu disebut risti bagi perempuan itu adalah ada 3 hal, ya. Hamil terlalu muda, ya, hamil terlalu rapat, dan hamil terlalu tua, ya. Jadi dia hamil terlalu muda usianya. Kalau sekarang ini sebenarnya di bawah 18 tahun kalau dia hamil itu memang berisiko tinggi. Jadi ada perempuan yang belum cukup 18 tahun kan sudah bisa hamil tuh. Kalau perempuan sudah haid maka dia sudah bisa hamil. Kenapa? Karena sel telurnya sudah matang. Jadi kalau ada sperma yang membuai sel telur itu maka dia akan hamil. Mau usianya 13 tahun, mau 12 tahun dia bisa hamil. Itu yang terjadi sekarang ini. Anak SMP sudah hamil. Anak SMP ujian SMP-nya hamil gitu. Dia hamil maksudnya karena tidak terkontrol dan dia belum menikah. Itu persoalannya. Atau terlalu rapat. Terlalu rapat nih. Setiap tahun dia melahirkan, setiap tahun dia melahirkan, itu berisiko tinggi. Atau terlalu tua. Nah, batasan terlalu tua sebagian dalam ilmu kesehatan keluarga itu 35 tahun sebenarnya. Perempuan kalau 35 tahun ke atas masih hamil sudah termasuk risiko tinggi, apalagi kalau di atas 40 tahun. Apa risikonya? Ini karena kehamilan itu merubah hormon. Itu ketika dia hamil itu akan merubah struktur metabolisme dan hormon dan seterusnya. Itu akan sangat menyiksa si perempuan. Dan kalau itu pada saat dia hamil dan pada saat melahirkan dia berbahaya. Kenapa? Karena dia bisa memicu pendarahan dan inilah yang paling banyak membunuh perempuan. Ya, pendarahan setelah dia melahirkan, saat melahirkan, setelah melahirkan. Nah, inilah yang kemudian kita akan atur dengan kontrasepsi. Maka kita ambillah hukum kontrasepsi itu yang mubah. Kita tidak mau berdebat pada persoalan siapa yang boleh, siapa yang tidak boleh. Tapi dalam kebanyakannya itu membolehkan. Selama dia tidak dimaksudkan untuk menghentikan kehamilan itu. Artinya membatasi kehamilan. Tapi mengatur kehamilan itu dibolehkan. Ya, jadi mengatur, terutama mengatur jarak tuh. Jadi ini bagi ikhwah yang belum menikah, itu sebenarnya antum tidak tertuntut. Ini kita kan seolah-olah satu paket tuh. Menikah langsung punya anak, gitu kan? Padahal tidak harus seperti itu. Dan jangan merasa risih kalau 1 tahun, terutama kalau misalnya menikahi perempuan di usia standar pernikahan, misalnya menikahi perempuan 18 tahun. Ya, itu kan standar pernikahan saat ini. Dibolehkan 18 tahun. Apalagi katanya mau dinaikkan jadi 20 tahun. Kalau dia belum siap menjadi ibu, karena menjadi ibu itu saja selain dari persoalan fisik, juga persoalan psikis. Ada masalah lain yang sekarang ini ditemukan, perempuan yang membunuh anaknya. Alasannya karena kena masalah psikis, baby blues atau depresi postpartum istilahnya. Itu jadi masalah keluarga semua itu. Kita mendengarnya itu kok sadis banget, ada perempuan yang tega membunuh anak. Itu berawal dari seorang perempuan yang tidak siap secara fisik dan psikis itu memiliki anak. Dan akibat-akibat seperti inilah menuntut kita bahkan pada aspek mungkin wajib, ya, wajib untuk diterapkan. Jangan dulu melahirkan, jangan dulu hamil bagi perempuan yang belum siap. Nah, bagaimana untuk mengatur kesiapannya? Disitulah ada diskusi kan. Nah, sehingga yang harus dilakukan ketika ada pernikahan, jangan sungkan. Sekarang ini alhamdulillah para bidan kita tersebar di mana-mana. Kalau sudah menikah, datang berkunjung ke bidan, tanya ke beliau, ini usia saya begini, ceritakan nih, perempuan tolong ceritakan kepada bidan Anda masing-masing, karena kalau ke dokter mahal, ya, apalagi tidak ditanggung BPJS. Maka datanglah ke bidan. Kenapa bidan? Karena bidan itu tenaga kesehatan yang secara khusus mempelajari persoalan reproduksi ini. Memang tugasnya bidan itu urusan reproduksi, terutama reproduksi perempuan. Datanglah ke mereka, para bujang-bujang yang nanti akan menikah, jadwalkan hari pertama, bahkan sebelum antum melakukan jima, kalau perlu, ya, karena jangan sampai sudah terlambat, datang ke bidan besoknya, tapi tadi malam sudah jima, sudah kejadian, gitu kan. Sebelum melakukan itu, kalau perlu, atau bahkan sebelum akad nikah, datang dulu ke bidan. Tidak masalah.
konsultasi ke mereka di bidang, jelaskan, terutama perempuan, jelaskan keadaannya, saya itu begini, haid saya tidak haidnya tidak lancar, atau kalau haid begini, itu kan ada indikasi-indikasi tertentu yang bisa diungkapkan. Oh, kalau begitu usianya berapa sekarang deh? Usianya 19 tahun. Kalau gitu tunda dulu ya, bisa 1-2 tahun. Ini kita ada alat kontrasepsi seperti ini. Nah, dia nanti akan dikonsul namanya tuh. Nanti akan dikonsul, oh yang cocok buat adek itu ini. Nanti akan disesuaikan karena ada namanya alat kontrasepsi yang kebanyakan alat kontrasepsi untuk perempuan itu berkaitan dengan hormonal. Ada yang sifatnya juga fisik secara langsung, misalnya dengan dengan spiral atau kondom perempuan itu kan fisik. Tapi lebih banyaknya itu berhubungan dengan hormonal, ya, KB hormonal namanya, mengatur hormon, dan itu akan sangat berpengaruh juga pada fisik. Makanya biasa ibu-ibu bilang, ini kok KB-nya tidak cocok. Memang seperti itu, karena dia mengatur, mengintervensi hormon. Ya, biasanya pil, suntik, implan, dan seterusnya, dan semisalnya, itu sifatnya KB-KB yang, kita sebut KB ya, kontrasepsi yang memang mengintervensi hormon. Hormon apa yang dimaksud itu? Hormon yang memicu telur dan atau rahim. Ya, seperti itu. Maka datanglah ke mereka konsultasi untuk mengetahui apakah saya sudah siap punya anak atau belum. Dan kalau memang belum secara fisik, jangan sungkan untuk menunda. Kalau ada yang tanya ini, neneknya atau bapak dan ibu kita sudah tidak sabar punya punya cucu katanya, jelaskan ke mereka dengan baik. Tidak segera seperti itu. Ini ini langkah pertama untuk mengatur itu. Ya, kalaupun kemudian sudah siap, ya anak pertama menjadi uji coba biasanya ya. Ini anak-anak kita, anak yang pertama selalu jadi korban ya. Uji coba apakah kita sudah siap menjadi ayah atau ibu, gitu kan? Maka kalau di anak pertama ternyata, oh ya sudah, kayaknya saya sudah siap nih, sudah dijalankan. Ternyata setelah lahir anak pertamanya, kayaknya saya belum siap. Nah, ketika dia bilang seperti itu, datang lagi ke bidan. Tolong bidan, anak kedua saya bisa dibantu nggak? Jangan dulu, gitu kan? Jangan dulu. Maka akan disarankan lagi kontrasepsi apa yang intinya, para akhwat, para ikhwan sekalian, mulailah berhubungan dan berkonsultasi kepada bidan. Terutama yang belum menikah, ya, untuk punya kesempatan. Yang sudah menikah pun boleh, ya. Terutama yang masih punya peluang untuk bertambah anak, ya. Seperti itu. Jadi usia yang tidak aman itu, kalau dalam usia yang aman sebenarnya itu sudah dinotis oleh Nabi SAW meskipun secara tidak langsung, yaitu usia penyapihan. Jadi sebaiknya anak itu tidak punya adik sebelum 2 tahun, ya. Karena pada posisi penyapihan sebenarnya seorang ibu sudah siap punya anak lagi, dan seorang kakak, anak pertama atau anak kita itu sudah siap punya adik lagi. Begitu. Nah, saya ya karena belum ya tahu ilmunya tapi belum menerapkan waktu itu, anak pertama dan anak kedua saya terlalu mepet. Ya, akhirnya yang korban anak kedua. Kenapa? Karena ketika dia menyusu akhirnya berdua tuh. Karena yang kakak belum selesai menyusu, yang ada menjadi menyusu 2 tuh, kiri kanan. Ya, untuk alhamdulillah kiri kanan berfungsi. Itulah juga salah satu hikmahnya Allah mengaruniakan dua susu ya, 2 susu. Apa namanya, Ustaz? Saya jadi 2S gitu kan, bagi para wanita ya. Jadi intinya seperti itu. Rekomendasinya sekali lagi, tolong perhatikan baik yang bujang ataupun bujangan dan bujangwati yang belum menikah, perhatikan baik-baik. Jangan sungkan untuk konsultasi. Kalau sudah, alhamdulillah sudah ada yang datang melamar, sudah ada yang mengatur, maka sepakati dengan calonnya. Ini kan di KUA itu memang sudah menegaskan ada namanya konsultasi pranikah, diharuskan datang gitu. Tapi antum tahu kalau yang pernah melewati masa itu, ya. Ya, kalau Ustaz Juhair sudah berkali-kali melewati masa itu ya. Ya, saya tidak melewati masa itu. Maksudnya melewati masa itu tapi sekedar formalitas datang saja. Padahal di dalamnya disitulah akan dilakukan konsultasi. Apakah kita sudah siap fisik dan psikis untuk menikah?
Ini biasanya kan ditanya formal saja penghulu tuh sebelum ijab kabul. Apakah Anda sudah siap menikah? Ya sudah, kalau sudah ada di situ, masa orang bilang tidak siap? Itu bisa bikin heboh sekampung kan? Seharusnya sebelum-sebelumnya. Maksudnya itu mungkin dia sudah siap menikah, tapi pasca menikah itu punya anak atau tidak mungkin belum siap. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh pemerintah kita, memfasilitasi para calon pasutri untuk konsultasi kesehatan ke bidan. Seharusnya di KUA itu menyediakan juga bidan yang ketika dia datang orang bisa langsung konsultasi, Pak Ibu bidan, tolong kalau seperti ini keadaan saya, apakah bagusnya saya langsung bisa punya anak atau nanti menunggu? Oh kayaknya adek ini enggak cocok langsung punya anak, mungkin tunggu 2-3 tahun. Ya, 2-3 tahun lagi atau 5 tahun lagi dia lebih tahu, seperti itu ya. Sehingga kebutuhan untuk pelampiasan biologis tetap ada dan mencegah mudarat karena cepat punya anak yang ternyata belum seharusnya, itu juga bisa dilakukan. Nah, apa yang bisa dilakukan nih baru masuk ini atau kita pakai episode kedua nih panitia? Cukup sampai di sini dulu ya? Atau diselesaikan? Soalnya sini agak sedikit spesifik jenisnya masing-masing karena tentu ada plus dan minusnya. Atau saya mulai dulu dari yang harus dilakukan laki-laki ya, karena ini kebanyakan bapak-bapak. Jadi sebenarnya persoalan kontrasepsi itu seolah-olah kita salah kaprah nih, seolah-olah itu menjadi tugas dan bagian kerjaan perempuan saja, istri. Ternyata tidak. Ini sebenarnya semuanya tanggung jawab kita laki-laki, dan bahkan mengambil keputusannya pun itu bukan keputusan istri, harus didiskusikan. Dan ini bagian dari hak suami untuk mengiyakan atau tidak. Tapi mudah-mudahan setelah setidaknya ikut majelis ini, itu terbuka pikiran kita untuk tidak terlalu kolot bagi para laki-laki. Untuk seharusnya habis menikah harus punya anak. Jangan terlalu sekolot itu. Ini sudah kebelet punya anak, apa sebenarnya kebelet berhubungan seperti suami istri. Sebenarnya mereka kadang tidak bisa membedakan antara kebelet untuk itu kebutuhan biologisnya atau punya anak. Kenapa? Karena salah kaprah, salah paham sejak awal bahwa kalau dia berhubungan sudah pasti punya anak. Begitu. Padahal sekarang tidak seperti itu. Berhubungan satu bagian, satu hal, punya anak hal yang lain. Seperti itu. Maka tidak ada urusan kita tuh hak dan tanggung jawab kita dan sesuai kebutuhan pemenuhi kebutuhan biologis, tapi anjuran kita karena ada mudarat persoalan cepat hamil, terlalu rapat hamil atau terlalu tua hamil, maka tolong diperhatikan bagi para bapak-bapak. Maka mulai sekarang mulai membangun hubungan interaksi dengan para bidan, ya, para bidan untuk berkonsultasi. Nah, bagi kita laki-laki, cegah itu hamil terlalu cepat. Artinya kalau misalnya antum dapat jodoh perempuan yang masih di bawah 20 tahun, ini tidak perlu tanya, ini mau tidak mau langsung sarankan. Jangan dulu biarkan dia hamil. Kenapa? Karena kebanyakan memang masalahnya baik secara fisik dan psikis itu terjadi di situ. Kalaupun dia paksakan, mungkin dia bisa lolos, tapi akan memberikan dampak dia di usianya di tua nanti, ketika dia sudah semakin, apalagi kalau dia tidak begitu dekat dengan ilmu agama, mungkin dia apalagi kalau jauh dari keluarga dan orang tua, ya, ini mesti hati-hati karena persoalan perempuan yang sedang hamil itu adalah masa-masa ketika dia sangat butuh kehadiran ibunya biasanya tuh, atau orang yang bisa merasakan perasaannya yang menurut dia tidak bisa dimengerti oleh suaminya, ya. Sebenarnya dia butuh perempuan lain. Tetapi karena kalau dia tidak berinteraksi, itu tingkat trust-nya juga, mungkin dia sungkan tanya kepada temannya, gitu ya, kepada istri ustadznya misalnya, atau kepada ustazahnya, maka biasanya yang paling dia cari itu entah kakak perempuannya atau ibunya. Nah, ini akan jadi masalah kalau antum termasuk orang yang perantau, menikah di Subang, kemudian bawa ke Bogor misalnya, masih dekat ya, Subang ke Bogor masih dekat ya, atau menikah di Kendari, bawa anaknya orang ke Bogor. Nah, ini susah nih. Terus baru 1 bulan menikah hamil. Padahal istrinya baru usia 18 tahun. Gitu ya. Stres istrinya. Akhirnya kenalah dia. Ya mungkin dia akan pasrah bertahan selama 9 bulan.
tapi dia memendam perasaan yang tidak siap itu, dan akhirnya terlampiaskan menjadi penyakit yang namanya baby blues atau depresi postpartum. Dia setelah melahirkan, dia betul-betul merasa bahwa semua penderitaan ini sebabnya adalah anaknya. Maka anaknya kemudian disiksa, kemudian tidak diperhatikan, dicuekin, dan bahkan pada titik tertentu yang paling ekstrim, dia membunuh anaknya. Waliyadzubillah. Itu terjadi. Jangan disepelekan. Dan itu adalah akumulasi yang terbiarkan selama kurang lebih 9 bulan ketika dia hamil. Maka tolong diperhatikan bagian ini. Kalau antum menikahi perempuan yang kurang 20 tahun, ini langsung kita rekomendasikan, segera konsultasikan untuk cari alat kontrasepsi yang bisa membantu antum untuk tidak punya anak dulu. Mesti hati-hati, kalau pakai kontrasepsi hormonal ada efek sampingnya, bisa saja tiba-tiba langsung kok tidak bisa punya anak gitu kan. Nah, maka yang paling disarankan adalah si prianya lah yang melakukan kontrasepsi. Apa yang kita bisa lakukan? Tadi kalau saran dari sahabat Jabir radhiyallahu an adalah al-azal. Al-azal atau senggama terputus itu memang menjadi salah satu metode alamiah. Ya, metode kontrasepsi alamiah bagi laki-laki karena dia dikontrol oleh laki-laki. Tetapi metode ini paling banyak yang gagal. Mohon maaf ini, laki-laki yang paling tahu kenapa dia gagal. Ya, sehingga dianjurkan untuk menggunakan alat pengaman, kita sebut dengan kondom pria, gitu ya. Kemudian saya pernah dulu waktu ini, karena saya ini mohon maaf agak belak-belakan, kami mempelajari sejak sekolah gitu ya. Ada teman kemudian saya sarankan untuk menggunakan itu, dia kemudian ya persoalan mitos, persoalan merasa jijik dan seterusnya, loh enggak. Bahkan mungkin sebagian kita belum pernah ada yang tahu bagaimana itu modelnya kondom. Saya sengaja tidak memperlihatkan gambar ya, karena tentu tidak representatif. Jadi kondom pria itu semacam selaput dengan model tertentu yang dimodifikasi sedemikian rupa. Intinya adalah koitus, jima tetap bisa dilakukan, tetapi sperma ejakulasi itu tetap keluar dan tetap di dalam. Ini kenapa harus di dalam juga hanya bapak-bapak yang tahu ya, ibu-ibu yang tahu kenapa tidak halus azal ya, mencabut dan kemudian melepaskannya di luar, karena ternyata itu sangat beda katanya. Ini mohon maaf bagi yang belum jomblo, saya bersyukur belum menikah. Pakai jas hujan masih ada lubangnya, Ustaz. Nah, ini pastikan pengaman itu betul-betul aman, tidak ada lubangnya, maksudnya tidak berlubang. Ya sekarang teknologi di Indomaret banyak ya. Di Indomaret, di Alfamart dijual bebas dan banyak rasa, ada rasa anggur, rasa stroberi. Ini waktu saya sarankan itu, dia merasa nih kok bisa-bisanya nih Ustadz kok begitu, maksudnya dia merasa itu tidak pantas kita menyarankan itu. Nah, inilah yang saya maksud, kenapa harus ada edukasi ini begitu, karena dia menganggap itu tidak pantas, seolah-olah haram dipakai bagi kalangan kalangan orang-orang yang mungkin belajar ilmu begitu. Nah, ini saya mau membongkar itu dulu ya, membongkar persepsi yang salah itu. Meskipun memang kita tahu alat itu banyak disalahgunakan, tapi bukan kan persoalan pisau itu asalnya tidak ada salahnya itu si pisau ya. Yang salah adalah ketika pisau itu dipakai orang untuk bunuh orang dan seterusnya kan, namanya alat. Maka jangan salahkan si alatnya, salahkan yang menggunakannya gitu. Maka ketika dia itu ada dan memang secara saintifik itu bisa mencegah 99% sekian terjadinya konsepsi ya, pertemuan sel telur tadi mencegah bertemunya sel telur dengan sel sperma, itu berhasil dilakukan, maka kita sarankan itu untuk si laki-laki. Maka tadi kalau masih bingung untuk perempuannya nih, datang nih baru 19 tahun, ya sudah kalau begitu kita ke Alfamart dulu ya, konsumsi itu. Dan saya kasih bocoran sedikit, kalau ke Alfamart kan itu dibeli tuh, itu masa 80 ribu, isinya bisa 5, bisa 6 ya. Kok Ustaz tahu sekali? Ya kenapa saya tidak tahu, kan ini saya harus sampaikan ke antum. Kan antum pasti akan malu-malu bertanya kan, Mbak bisa beli itu.
Ini kok ini orang jenggot? Ini kan langsung kita berpikir begitu kan? Sudah ilfil duluan. Ini kenapa ada orang berjenggot bertanya Ustadz cari kondom, ya kan? Ini apa Ustadz? Ini Ustadz abal-abal. Tidak. Jadi tidak. Kalau antum merasa sungkan, sampaikan sama dia. Saya lagi program kontrasepsi. Dan mereka juga sudah tahu. Nah, kalau mau lebih aman, sekali lagi ke bidan. Karena bidan dan puskesmas itu, Ustaz, para ikhwah, itu menyediakan kondom gratis, gitu ya, bagi para laki-laki. Jadi kita kalau ke puskesmas, boleh tuh, tidak perlu datang bisik-bisik. Kalau perlu, kalau malu-malu karena bidannya perempuan, kan tidak pernah kita dapati bidan laki-laki, bidan perempuan, minta tolong istrinya dong, suruh istrinya, Dek, ke puskesmas dulu, mintakan kondom sama bidan. Seperti tidak masalah. Dan dia kan lebih kenapa minta ini? Enggak, saya sudah menikah. Kalau si perempuan kan lebih bisa menjelaskan. Daripada kita laki-laki kadang sungkan. Apalagi kalau beli di Alfamart, ya minta titip. Kalau disuruh istrinya juga nanti salah paham lagi. Mbak ini perempuan ini pakai jilbab tapi minta kondom, apa maksudnya nih? Jadi kalau daripada ribut di situ, mending ke puskesmas, ketemu bidan, minta sama bidan, dan itu bisa gratis. Nah ini saya cukupkan di situ dulu pada bagian ini karena waktu. Tetapi saya sengaja mengangkat ini supaya ini tidak menjadi hal tabu. Padahal kita butuhkan nih. Kita butuh untuk mencegah kehamilan, bukan mencegah ya, mengatur kehamilan istri-istri kita, terutama para bapak-bapak. Kita butuh membantu mereka untuk mengatur itu. Salah satunya dari kita. Nah, kalau mau dari kita, karena terus terang kalau pakai KB perempuan itu banyak efek sampingnya, terutama yang sifatnya hormonal, mau pil, mau suntik, apapun. Apalagi kalau spiral, ya. Ada kasus terakhir itu spiralnya pindah, ya, pindah tempat katanya. Itu bahaya, itu salah satu spiral kalau tidak hati-hati bisa juga terjadi bleeding. Ya, bleeding karena spiralnya ternyata sudah tidak, kan spiral itu dia punya batas waktu, disebut IUD juga ya, IUD. Nanti kita jelaskan sebenarnya kalau masih dikasih kesempatan sama ini. Tapi intinya sebenarnya saya mau provokasi, ini adalah kesadaran dari bapak-bapak nih, kesadaran dari ikhwah. Jangan bebankan persoalan ini kepada perempuan, tapi kitalah yang memutuskan. Maka saya sarankan kalau belum menikah, sebelum menikah nanti, maka konsultasi ke bidan, apakah istri saya ini sudah siap hamil atau belum. Diskusikan dengan itu, dengan pasangan masing-masing. Kalau sudah menikah, untuk mengatur jarak kehamilan, maka konsultasi juga kepada bidan. Kalau usia pernikahan sudah terlalu tua, istri kita sudah 40 tahun, ya daripada terpaksa harus ikat kandungan. Ya, ada istilah ikat kandungan karena sudah dipaksa, tidak boleh lagi menikah. Ada ustadz itu anaknya 11. Anaknya 11, usia pernikahannya itu baru ya, sekitar 16 tahun, kurang lebih usia pernikahannya. Tapi anaknya sudah 11. Dan 3 anak terakhirnya itu diseksio, dioperasi. Yang ada ketika dia datang ke dokter, karena bukan lagi sama bidan, itu dia dimarah-marahi dulu. Ini Ustadz, kenapa tidak? Itu pasti dimarah-marahi itu, karena itu sudah sangat berisiko pada istrinya. Akhirnya, di anaknya yang ke-11 sebenarnya dia punya bercita-cita punya anak 16 katanya. Ya, karena memang istrinya muda, memang istrinya jauh lebih muda dari dia. Punya anak lebih banyak, tapi tidak boleh. Karena sudah 3 kali, sudah 3 kali dibelah perutnya. Ini sudah tidak boleh, secara medis sudah sangat berisiko. Apalagi kalau dia terpaksa harus diseksio, maka aturan amannya itu dia harus baru boleh hamil lagi paling cepat 3 tahun. Ya, jadi bagi antum yang punya istri diseksio dan belum ikat kandungan bisa hamil, maka aturlah sedemikian rupa, ya sebaiknya antum yang pakai kontrasepsi, ya, untuk tidak hamil selama 3 tahun. Ya. Selain tadi alat kontrasepsi kondom, sebenarnya ada namanya alat kontrasepsi alami. Tadi termasuk azal dan juga melihat tanggal. Nah, ini melihat tanggal ini perlu juga nih, perlu saya belajar dari istri saya sebenarnya dari melihat tanggal ini. Tapi sedikit banyak berhasil, ya. Artinya kita bisa melewati bulan-bulan. Oh ya, mens lagi kan kalau
Kalau kita pengantin baru, bulan-bulan pertama yang langsung mendapat anak, itu stres. Kenapa masih mens istri saya? Kenapa belum hamil ini? Kenapa belum hamil? Bulan kedua, bulan ketiga masih mens. Waduh, ada apa? Mulai panik kan? Kenapa ini masih mens? Artinya dia belum berhasil nih. Tanpa sadar sudah berlalu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4, mulai gundah, mulai gelisah kan? Nah, bedanya dengan orang yang sudah punya anak itu kebalikannya, ya. Dia senang kalau alhamdulillah masih mens, bulan ini masih mens. Bulan berikutnya masih mens. Bulan berikutnya masih mens. Artinya kalendernya bagus, gitu ya. Tapi yang namanya kebutuhan biologis, namanya kontrol, ini juga kemungkinan gagalnya besar, ya. Sistem kalender itu. Maka yang paling aman pakailah alat pengaman, ya, bagi para bapak-bapak sekalian. Saya kira demikian. Mohon maaf jika ada salah kata. Ada nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.